Hari ini satu bagian firman Tuhan akan kita baca dan kita dengar, tapi juga kita renungkan dan kita melakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Lalu ya hari ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Bapak Gembala untuk berdiri, kita belajar sama-sama tentang kebenaran Tuhan. Satu bagian firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Ya. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang genap. Dan di ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Dengan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Kita sampai di situ dulu. Saya dengar kayak jemaat Tuhan semua belum baca kan? Apakah di layar jelas ke tidak? Jelas ya? Coba saya mulai ayat yang ke 5 lagi. Ayat yang keempat, jemaat Tuhan sama-sama. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tujuh sama-sama, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi hari ini yang sebenarnya intinya itu mengajarkan kita untuk kita jangan lupakan kebenaran Tuhan. Amin. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Kalau kita baca kisah yang tadi dalam kebenaran kita ini, di ayat pertama hingga ayat yang ke-7 itu bicara tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Tadi kita sudah baca banyak tadi tuh hal-hal dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7 itu keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia itu mencintai dirinya sendiri, ya.
kemudian menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, suka memberontak terhadap orang tua, tidak berterima kasih, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan didasarkan oleh Rasul Paulus bahwa ini adalah kondisi dan keadaan manusia di akhir zaman. Kita sepakat ya, firman Tuhan katakan demikian. Lalu di ayat yang ke-8 dan 9 itu dia memberikan contoh tentang Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres ini kita tahu cerita tentang kisah bagaimana bangsa Israel bawa keluar dari Mesir, tetapi ditahan oleh Firaun. Firaun tidak mau keluarkan mereka. Lalu satu ketika datang di hadapan Firaun itu Musa dan Harun untuk meminta supaya dia lepaskan. Tapi karena Firaun yang tidak mau melepaskan mereka, maka Firaun bilang, coba kau bikin, kau punya mujizat apa yang ada, coba kau buat. Dan Musa dan Harun memberikan mujizat apa? Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Tetapi Firaun juga punya kekuatan yang ada. Dia punya kekuatan apa? Dia juga bisa membuat melempari tongkat dan tongkat itu berubah menjadi ular. Dan dia menyuruh orang-orang sihir, tukang-tukang sihirnya yaitu Yanes dan Yambres. Nanti kita baca di bagian lain. Yanes dan Yambres ini adalah tukang sihir yang dipakai oleh Firaun untuk juga mengalahkan apa yang Musa dan Harun lakukan. Tetapi Bapak Ibu, dari kisah itu kita lihat waktu tukang sihir ini atau Yanes dan Yambres ini membuat tongkat itu menjadi ular, lalu ketika tongkat Musa yang tadi sudah menjadi ular juga, dia memakan habis ularnya tukang sihir Yanes dan Yambres ini. Maka di situ kita bisa lihat bahwa di ayat yang ke-7 dan 8 dia bilang gini, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Nah, di sini saya garis bawah menentang kebenaran. Jadi firman Tuhan ini, apa yang dinyatakan oleh Tuhan ini adalah sesuatu yang punya kuasa. Amin. Apa yang dilakukan, dilaksanakan atau dikerjakan oleh Musa dan Harun itu adalah perintah daripada Tuhan. Mereka sebelumnya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi karena Tuhan mengajarkan mereka, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Jadi siapapun yang menentang Tuhan, dia pasti akan kalah. Amin Bapak Ibu. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi kekuatan kita dan renungan kita di pagi hari ini di ayat 16. Ayat 16 dia bilang begini, mari kita baca sama-sama ayat 16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11 itu berbicara tentang bagaimana penderitaan Rasul Paulus dan juga Timotius waktu mereka menghadapi setiap hal-hal yang terjadi pada mereka dalam akhir zaman. Bagaimana menghadapi pengajar-pengajar sesat. Sehingga Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk bagaimana dia harus kuat di dalam Tuhan. Dia harus berpegang dengan firman itu sungguh-sungguh. Jangan sampai firman itu lepas dari dia. Jangan sampai pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan oleh Paulus itu, jangan sampai Timotius lupa. Sehingga dia tidak mampu menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup di akhir zaman. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita juga di akhir-akhir ini, di saat-saat ini kita lihat banyak fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pembunuhan dan sebagainya, penganiayaan, pemberontakan di hutan, di pantai, di dalam kota, bahkan juga dalam keluarga, dalam rumah dan sebagainya. Juga banyak terjadi masalah-masalah yang kita saksikan di akhir ini. Kenapa Bapak Ibu masalah-masalah itu terjadi? Bagi orang percaya, karena itu orang tidak berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang di sini bahwa di ayat 16 dibilang bahwa segala tulisan yang dilakukan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Segala tulisan yang ilhamkan Tuhan, ilham yang dari Tuhan
atau itu adalah nafas Tuhan, itu adalah roh Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada nabi-nabi, orang-orang yang menulis kebenaran Tuhan ini. Mereka tidak semerta-merta dapat firman Tuhan ini dan mereka kita belajar sampai hari ini, tidak. Tetapi itu datang daripada Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa segala tulisan yang dilelamkan Allah memang bermanfaat. Jadi semua yang kita belajar dalam Alkitab ini murni datang daripada suara Tuhan. Tuhan yang mengilhamkan ini kepada setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menulis kebenaran Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini ada sampai hari ini. Nah, firman Tuhan itu kalau kita belajar sebenarnya hari ini sederhana saja. Firman Tuhan itu bagi saya dan mungkin bagi Bapak Ibu semua, itu yang pertama tuh dia sebagai kompas hidup. Amin. Dia sebagai kompas hidup. Dia menjadi suatu patokan bagi kita, sebagai sebuah penunjuk arah bagi kita untuk kita berjalan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin ya. Kita sepakat ya. Firman Tuhan itu seperti kompas. Jadi kompas itu kalau dia hidup, kompas itu berfungsi, maka perjalanan kita juga bisa berhasil. Contoh kita mau dari gereja mau ke rumah, pesan Maxim. Kita pesan Maxim pasti kita pesan dan dia ada penunjuk arahnya, ya toh? Yang Maxim itu ojek maupun mobil, dia datang sini, dia ikut penunjuk arah yang disampaikan oleh jalur yang telah ditentukan. Sampai di sini dan kita mau pulang ke rumah misalnya Tanjung Batu, kita juga pakai itu, mobil itu, Maxim juga pakai penunjuk arah. Kalau penunjuk arahnya tuh salah, maka pasti mobilnya juga jalan salah arah. Tetapi karena kompas itu dia baik, dia benar, maka jalan juga pasti benar sampai ke tujuan. Tetapi yang kedua juga, firman Tuhan atau kebenaran Tuhan itu dia seperti air. Amin. Firman Tuhan itu seperti air. Kebenaran Tuhan seperti air. Waktu firman itu masuk seperti air, maka kita akan merasa lega. Amin. Maka firman kebenaran Tuhan itu didemonstrasikan di dalam banyak-banyak lagu, banyak pujian yang disampaikan kita nyanyi itu. Seperti rusa, rindukan sungainya, itu ada air. Sungai di situ ada air. Kenapa semua itu menggambarkan sesuatu yang memang kita terus ingatkan bahwa memang kebenaran Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, karena dia itu adalah penunjuk arah, kompas hidup, dan juga dia itu merupakan air di dalam kehidupan kita untuk memulihkan setiap kita, maka hari ini kita belajar ada dua bagian yang harus kita belajar, yang kita ingatkan. Yang pertama kita belajar bagaimana manfaat air dalam kehidupan kita. Air yang ada dalam kehidupan kita pakai hari-hari, dan juga bagaimana kebenaran Tuhan yang harus memerdekakan kita di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan di dalam, coba kita buka di dalam Roma 1 ayat yang ke-16 hingga ayat 17. Roma 1 ayat 16 hingga ayat 17. Ya. Mari kita baca sama-sama 2-3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Roma ini, bahwa Injil atau kebenaran Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Kalau itu adalah kekuatan Allah, maka kita orang-orang yang tidak salah menyembah Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Bila kiri kanan saudara, tidak salah menyembah Tuhan Yesus. Karena Injil yang dia nyatakan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Ayat hafalan. Ya, Roma 10 ayat 17. 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini menjadi dasar kita untuk bagaimana kita sama-sama belajar untuk kita bisa suka akan kebenaran Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau dari Sabtu kemarin kita belajar, iman itu bukan saja timbul dari pendengaran saja. Amin. Bukan dengar saja dan setelah itu selesai.
Tetapi iman harus dikerjakan, dilakukan, ya. Firman itu harus dikerjakan dan dilakukan. Supaya apa? Supaya firman itu hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau firman itu hanya kita dengar dan setelah itu oh ya oke, sudah mengerti, selesai. Tetapi kemarin yang dicontohkan di doa puasa kemarin itu menggambarkan bagaimana betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar bagaimana di dalam kebenaran Tuhan tadi, di firman Tuhan tadi itu, di dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita, ya. Yang pertama tuh firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kita untuk mengenal siapa itu Allah kita. Amin. Mengajar kita untuk mengenal apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Mengajar kita untuk bagaimana kita tahu keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan. Atau keselamatan itu hanya satu-satunya hanya di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk itu. Yang pertama dibilang mengajar, bermanfaat mengajar. Untuk kita mengenal siapa itu Allah sendiri. Siapa itu Yesus. Bagaimana kita mengenal rencana Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal bahwa di dalam Yesus itu ada keselamatan. Dan hanya satu-satunya keselamatan hanya dalam Dia. Itu manfaatnya untuk bagaimana mengajar kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 5. Mazmur 119 ayat 105 dia bilang bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita berjalan, kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti Mazmur mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka saya percaya kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam kebenaran Tuhan, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak akan tersesat karena kita mau diajar di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 16 dia bilang bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bapak Ibu, kita semua setiap saat, setiap waktu diajar oleh kebenaran Tuhan. Amin. Tapi apakah kita sudah belajar untuk saling menegur, saling menasihati satu dengan yang lain? Ada di sini ketidak? Kalau belum, mari kita belajar untuk kita saling menasihati. Dia bilang bahwa hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu. Untuk apa? Sehingga kamu dengan segala hikmat dapat mengajar dan menegur akan yang lain. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, itu kita bisa diajar dan kita bisa saling mengajar satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain, menasihati satu dengan yang lain dengan perkataan yang baik. Kalau kita salah, kalau saya salah, Bapak Ibu yang lihat oh jadi harus Kaneki ada salah, ayo tegur. Kasih ingat Kaneki salah di sini. Oke? Demikian pula. Kenapa? Karena ini kebenaran Tuhan. Supaya kita semua hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Lalu yang berikut dia bilang apa lagi? Bermanfaat untuk mengajar, kemudian menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan ajarkan kita untuk kita saling mengoreksi. Amin. Menyatakan kesalahan itu berarti sesuatu yang salah dan harus dibetulkan. Amin. Sesuatu yang tadi salah harus dikembalikan ke posisi semula. Kita harus saling mengoreksi, saling menunjukkan kesalahan kita untuk saling memperbaiki. Jadi kalau ada kesalahan di dalam hidup kita, firman Tuhan ajarkan kita bahwa mari kita saling mengoreksi. Amin. Saling menegur satu dengan yang lain. Saling menunjukkan hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya jemaat kita ini jemaat yang orang-orang baik semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di sini semua orang baik. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara dulu, senyum bilang, kakak kau paling baik sekali. Bilang, kakak kau paling baik sekali. Tapi bilang lagi gini, kakak kalau saya ada salah minta maaf. Bilang, saya belum lihat dari sini karena saya di sini saya lihat semua. Coba bilang, kakak saya minta maaf kalau saya salah. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Firman Tuhan di dalam
kebenaran Tuhan di dalam Amsal 28 ayat 13. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Amsal 28 ayat 13. Ya, 2, 3. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan berhasil, tetapi siapa mengaku dan meninggalkannya akan disayangi. Ya. Jadi kalau sekarang ada kesalahan dalam diri kita, jangan kita simpan-simpan ya. Amin. Kita harus saling terbuka, saling menyelesaikannya. Supaya apa? Supaya kita disayangi. Semakin kita dimarahi, semakin orang membenci kita. Tapi itu, kau marah saya sayang kau. Kau benci saya sayang kau. Yang penting dari hati. Amin. Dari hati. Jadi saya percaya kalau itu terjadi, maka tidak ada kesalahan-kesalahan yang sangat fatal dalam hidup kita. Orang percaya tuh seperti yang tadi saya bilang. Kita hidup itu berpatokan hanya kepada firman Kristus. Kompas hidup kita tuh. Air hidup tadi tuh. Yang membuat sehingga kita bisa kuat, kita bisa ada sampai hari ini, itu karena firman. Kalau bukan firman, kita tidak ada di hari ini. Tapi karena firman itu, dia punya kuasa. Injil itu dia berkuasa atas diri kita, maka kita bisa mampu untuk melakukan hal-hal yang diminta oleh kebenaran Tuhan. Kita mau diajar atas kesalahan kita, welcome, silakan. Saya salah, mari tegur saya. Amin. Kalau saya keliru, mari ajarkan saya untuk saya tidak boleh keliru. Saya kembali ke jalan yang sebenarnya. Itu hal yang sangat luar biasa. Sehingga dalam hidup kita itu tidak ada saling membenci satu dengan yang lain. Saling menaruh dendam satu dengan yang lain. Tetapi yang ada adalah baru sampai di ujung sana, "Weh, kakak, dari mana?" Tapi kalau sudah langsung dengan pura-pura bikin barang lain atau tampil lain, itu tidak boleh. Firman Tuhan tidak ajarkan itu. Amin. Tapi firman Tuhan ajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Kolose 3 ayat 25, kita baca sama-sama. Ini teguran dari Tuhan bagi kita. Kolose 3 ayat 25. Kolose 3 ayat 25. Ya. 2, 3. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan nanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu, firman Tuhan ini bagi kita semua. Bahwa kalau kita buat kesalahan, kita membuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan atau sama kita, jangan berlama-lama tinggal di dalamnya. Amin. Karena firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak memandang orang yang membuat kesalahan itu. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, dia bilang apa dalam ayat kita dalam kebenaran firman Tuhan? Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana membimbing kita dan melatih kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk membimbing dan melatih kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan datang setiap saat buat kita, jangan kita bosan-bosan. Amin. Jangan kita bosan, karena tujuannya untuk mendidik kita, membimbing kita, untuk kita yang tadi mungkin jalannya salah, kita kembali ke jalan yang benar. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau setiap hari kita dengan firman Tuhan, setiap hari kita dengar kebenaran Tuhan, bahkan kita sendiri baca firman Tuhan. Nah kemarin di doa puasa itu, hamba Tuhan bagikan bahwa kira-kira dia kasih pertanyaan kemarin itu, sudah berapa kali kita baca firman Tuhan? Pasti Bapak Ibu punya pendapat beda-beda. Mungkin ada sampai sudah 1000 kali kah, sudah 100 kali, selama hidup lah. Selama hidup sudah baca firman Tuhan. Tetapi pertanyaan kedua, saya sangat diberkati oleh pertanyaan kemarin. Karena juga kebenaran kemarin juga berkaitan dengan kebenaran hari ini yang saya bawakan. Yang kedua, pertanyaan kedua, lalu dari sekian banyak firman yang kita baca, berapa yang sudah kita lakukan atau kita kerjakan? Kita jadi pelaku firman. Amin. Kemarin ada yang bilang, ya ada yang saya sudah lupa, mungkin ada yang 10 kali, mungkin ada yang 20, ada yang 30, bahkan mungkin ada yang sudah 100 kali dia melakukan kebenaran Tuhan. Amin. Tetapi Bapak Ibu, kebenaran Tuhan yang intinya yang kita belajar ini, itu mau mengajar kita untuk memang kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Amin. Kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah tadi saya bilang bahwa hari ini kita belajar bagaimana
kita melihat dua hal yang penting dalam hidup kita. Firman Tuhan itu tadi bagaikan, tadi saya bilang seperti kompas, tetapi juga seperti air. Nah, kita belajar kalau air itu, air yang kita hari-hari kita pakai, air itu penting tidak dalam hidup kita? Pertanyaannya kayak gitu, air itu penting atau tidak? Penting. Dan itu adalah kebutuhan utama di dalam setiap makhluk hidup. Kita manusia, tapi juga makhluk-makhluk yang lain. Air itu penting. Air itu dia punya manfaat, bahkan kegunaan itu yang pertama, kalau kita tidak minum air, maka tubuh kita rasa apa Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu sudah tahu toh, haus, kemudian bisa menjadi dehidrasi ya, tulang kulit-kulit kering dan muka-muka mungkin pucat dan sebagainya. Itu karena kekurangan air. Bisa dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Orang kurang minum air, yang laki-laki mungkin bisa prostat, bisa infeksi dan sebagainya. Yang perempuan juga kurang minum air, sebaliknya juga begitu, sama. Jadi kekurangan air dalam tubuh kita itu akan membuat kita, sehingga kita berusaha supaya air itu harus kita minum terus. Ya toh? Kalau lapar karena tidak makan mungkin masih bisa tahan. Tapi kalau air kita tidak minum, maka saya percaya kita tidak bisa buat apa-apa. Karena air untuk membuat apa? Membuat tubuh kita secara fisik ini menjadi mengalami kelegaan, ya. Dahaga kita, bahkan juga tubuh-tubuh kita kan perlu air untuk mendapatkan nutrisi dan kekuatan yang baru dalam tubuh jasmani kita supaya kita bisa bergerak. Nah, fungsi air itu juga dia bisa membuat kita juga, kalau minum air terlalu banyak, ya, minum air juga terlalu banyak, itu juga menimbulkan penyakit. Kalau dia cuma minum air saja, maka bisa menimbulkan sakit. Perutnya bisa kembung dan juga bisa mendapatkan penyakit-penyakit yang lain. Tetapi air yang sebenarnya kita minum setiap hari ini, kita mari manfaatkan air itu dengan baik. Minum dengan secukupnya, sesuai dengan tubuh kita, supaya tubuh kita secara jasmani itu juga menjadi sehat. Amin Bapak Ibu. Tetapi kegunaan air juga yang lain adalah kehidupan kita hari-hari yang kita pakai. Kalau tidak ada air, tidak bisa cuci pakaian. Oke? Kalau tidak ada air, tidak bisa masak. Kalau tidak ada air, tidak bisa siram tanaman misalnya. Jadi air itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau kurang air saja kita cari sampai, ya, harus kita dapatkan. Karena apa? Air adalah kehidupan yang kita butuhkan di dalam hari-hari kita. Tetapi hal yang berikut yang membuat sehingga kenapa perbedaan air yang jasmani yang kita pakai hari-hari ini dengan kebenaran firman Tuhan itu sangat berbeda jauh. Nah, kebenaran Tuhan itu kita bisa lakukan juga sama seperti air Bapak Ibu. Kita terima firman tiap hari dan kita bisa renungkan, tetapi juga kita melakukan. Tetapi kita tidak bisa mencari firman itu dalam hari-hari hidup kita. Kita tidak mencari kebenaran Tuhan itu dalam hari hidup kita seperti air yang kita butuhkan, air jasmani yang kita butuhkan. Kalau saya haus tidak ada air, saya berusaha untuk dapat air. Tapi kalau hari ini saya tidak baca firman, tidak apa-apa. Kalau hari ini saya tidak renungkan firman, tidak apa-apa. Itu bukan hal yang paling urgent dalam hidup kita. Amin kah Bapak Ibu? Atau kita harus cari firman sungguh-sungguh dulu baru cari air? Haleluya. Coba senyum kiri kanan saudara. Jangan tegang-tegang, santai saja supaya kita semua enak di pagi hari ini. Amin. Ya. Manfaat kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Mazmur. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya. Manfaat yang pertama, kebenaran Tuhan bagi kita atau firman Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama dia bilang di situ bahwa ayat 1 dan 2 dia bilang bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin Bapak Ibu. Jadi manfaat yang pertama, firman Tuhan atau kebenaran Tuhan atau Injil Tuhan bagi kita itu adalah ketika kita mengikuti apa kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, kita melakukannya, maka kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Amin. Coba kita pilih ayat 1. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, orang yang suka melakukan kebenaran firman Tuhan itu,
Dia walaupun ada di tengah-tengah orang fasik sekalipun, tetapi dia tidak akan mengikuti nasihat orang fasik. Amin. Tetapi dia akan membalikkan situasi itu, dia akan menjelaskan tentang kebenaran Tuhan supaya orang fasik berubah dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak dulu dalam kumpulan pencemooh. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, yang suka firman Tuhan, dan beribadah setiap saat, melakukan kebenaran Tuhan, suka akan kebenaran Tuhan, bahkan mempraktekkan kebenaran Tuhan, itu orang-orang yang tidak suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu orang-orang yang suka bicara orang lain, ya, orang yang suka singgung-singgung orang lain, orang tidak suka dengan orang lain. Pencemooh, suka cerita orang lain, itu pencemooh. Nah, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang terus diajarkan di dalam kebenaran Tuhan, itu orang-orang yang tidak suka ada di dalam kumpulan-kumpulan pencemooh. Kalaupun dia ada di situ, di tengah-tengah pencemooh, dia bilang, jangan bicara begitu. Tuhan Yesus itu saya ngomong semua. Tuhan Yesus cinta kita semua. Bertobat teman-teman. Mari kita berubah. Jangan kita cerita orang, jangan kita bicara orang. Tetapi mari kita berubah oleh kebenaran Tuhan. Itu kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang pencemooh. Tapi kalau kita yang suka dengar firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan, lalu kita ada di tengah-tengah orang-orang pencemooh, maka karena kita ya cerita bagus ya, lalu dia bilang apa? Lalu baru bagaimana? Nah, kita tambah kasih panas lagi. Ini akan membawa kita kepada orang-orang yang tidak hidup berbahagia. Amin. Karena akhir dari setelah itu yang kita cuma itu akan menimbulkan banyak masalah. Tiba-tiba dengar di sana, tiba-tiba dengar di sana. Oh, dia beliau saya begitu kah? Oh, begini kah? Oh, begitu kah? Dan akhirnya kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, maka pertengkaran akan terjadi. Dan itu ada dalam kehidupan manusia di akhir-akhir zaman. Tetapi bagi kita orang-orang yang terus ada dalam kebenaran Tuhan, suka diajar oleh kebenaran Tuhan, maka kita walaupun kita ada di tengah-tengah pencemooh, tetapi kita merubah mereka menjadi orang-orang yang suka kebenaran Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang berubah. Amin. Dia tidak mau lagi cerita orang. Dia tidak mau lagi tidak suka sama orang. Tapi dia selalu suka kepada orang. Walaupun orang itu buat salah, saya suka sama dia. Karena dia punya hal-hal yang baik juga banyak. Saya suka sama dia. Saya senang dengan dia. Amin Bapak Ibu. Korek kiri kanan saudara bilang, sateman untuk kau. Bilang, sateman untuk kau. Tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Lalu di ayat yang kedua dibilang apa? Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Saya percaya kita ini sudah renungkan Taurat itu siang dan malam, bahkan sore dan pagi, ya semua setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Tetapi seperti pertanyaan yang kemarin di hari Sabtu itu, kita dengar firman Tuhan, tapi apa kita sudah melakukannya semua? Pasti jawabannya mungkin semua belum. Tetapi kita belajar untuk menuju ke sana. Amin. Karena kita manusia yang tidak sempurna, maka ketidaksempurnaan itulah firman Tuhan datang untuk mengajar kita, untuk kita menjadi orang-orang yang sempurna. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu manfaat yang berikut, kebenaran Tuhan bagi kita. Manfaat yang berikut di ayat yang ketiga, dia bilang apa? Di dalam Mazmur, di ayat ketiga dia bilang, mari kita baca sama-sama 2-3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi hal yang kedua, ketika kita orang-orang yang terus mau diajar oleh kebenaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan, maka firman Tuhan ajarkan bagi kita bahwa manfaat bagi firman Tuhan untuk hidup kita, yaitu kita terus bertumbuh. Kalau kita ada di dalam firman Tuhan, kita mau belajar, kita akan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh. Kenapa kita bertumbuh? Karena kita dekat dengan sumbernya. Amin. Firman Tuhan dibilang bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon itu dia akan tumbuh dengan subur, menghasilkan banyak buah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu. Itu karena dia dekat dengan sumber air. Amin ya. Dia dekat dengan sumber air. Karena setiap saat dia dapat nutrisi dari air yang di sekitar, bahkan makanan-makanan sekitar, maka dia terus bertumbuh dan dia bisa menghasilkan buah yang banyak.
Demikianlah hidup kita Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita terus dekat dengan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran Tuhan, maka kita tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang kita buat itu berhasil. Dalam praktek hidup hari-hari kita, maka kalau kehadiran kita di situ orang menjadi senang. Amin. Kita membawa kesegaran, kita membawa dampak yang baru, kita membawa sukacita, kita membawa damai sejahtera. Kalau kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan dan melakukannya. Waktu kehadiran kita di situ orang menjadi senang. Kakak Hana boleh. Kakak Hana kalau ada saja, sukacita dan sejahtera, gembira, riang dan sebagainya. Karena heboh sekali dia. Jadi semua orang senang. Tetapi kalau tiba-tiba lihat, misalnya sini nama Yohanes, Yohanes ada tapi tidak hadir. Kalau Yohanes hadir saja, aduh yang lain semua mulai garuk kepala, subale muka. Kenapa? Ada sesuatu yang salah di Yohanes. Karena Yohanes tidak tinggal dekat itu sumbernya. Sehingga orang ketika lihat dia saja orang tidak suka. Tetapi bagi jemaat Bukit Sabda Bahagia, dimanapun kita berada, amin. Dalam keluarga kah, di lingkungan kita, pekerjaan kita, orang lihat kita saja, orang mau lebih dekat lagi dengan kita. Amin. Haleluya. Karena apa? Kita dekat dengan sumber, yaitu kebenaran Tuhan. Kita dekat dengan sumber, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita mau terus diajar, kita dididik, dinasihati, dan kita mau melakukan kebenaran Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan dulu. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Kita semua berhasil. Kita semua untuk berhasil. Berhasil secara materi, berhasil secara roh kita, semua berhasil. Amin. Supaya kita benar-benar hidup mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Lewat kebenaran Tuhan. Yang terus kita baca, yang terus kita renungkan, dan kita melakukan dalam hari-hari hidup kita. Bapak itu Bu, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita semua ada dalam kondisi yang sehat. Itu semua karena kebenaran Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Waktu kita sakit, kita dituntun oleh firman, mari kita baca firman. Mari kita renungkan firman. Mari kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu pasti indikatornya kita akan baca firman dan kita berdoa. Amin. Itu dekat dengan Tuhan. Lalu itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang suka untuk bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat setiap kebenaran dan setiap firman yang Tuhan nyatakan bagi kita di setiap saat dan setiap hari. Kalau hari ini kita sehat dari sakit kita, amin. Berarti itu semua karena firman Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang menuntun kita. Kalau hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, mungkin ada penambahan anggota keluarga baru, ya. Ibu Bunga di belakang ada satu keluarga baru yang hadir. Itu semua karena firman Tuhan, amin. Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan-keturunan ilahi bagi setiap kita. Tetapi mungkin bagi teman-teman umat Tuhan yang hari ini belum mendapatkan keturunan, jangan takut. Amin. Jangan takut. Tuhan berjanji dan dia tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan butuh kita punya ketaatan. Maka Tuhan dia berjanji, dia akan menepatinya. Amin. Kalau hari ini kita ada dalam setiap beban hidup kita, dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup kita, jangan takut. Percaya, Tuhanlah jawaban jalan keluar. Amin. Yang penting kita mau sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, sudah mau selesai. Haleluya. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Kita baca di ayat yang ke-6, dia bilang bahwa, ayat yang 6 firman Tuhan yang tadi kita baca, Mazmur. Sebab Tuhan, 2-3 kita baca bersama, 2-3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Hal yang ketiga, yang kita belajar untuk terus kita ada dalam kebenaran Tuhan, maka hal yang ketiga,
kita terus harus mengenal jalan Tuhan yang benar. Amin. Harus mengenal jalan Tuhan itu yang benar. Terus kenal jalan Tuhan itu yang mana. Karena dalam hidup kita ini banyak jalan yang ditawari bagi kita. Tetapi kalau kita yakin dan sungguh jalan Tuhan itu hanya satu-satunya dalam Yesus Kristus, maka jalan-jalan lain ditawari, tetapi jalan Yesuslah yang paling utama. Amin. Yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan pada mulanya, sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah mengenal kita. Amin. Tuhan sudah menentukan kita. Tuhan sudah merancang kita. Di dalam pertemuan ilahi, di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, itu bagaimana Tuhan merancang kehidupan kita tuh sebelum dunia dijadikan. Amin. Tuhan membuat kita tuh berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka dia bertanggung jawab atas semuanya. Nah, sampai hari ini Tuhan meminta kita untuk kita harus mengenal jalan Tuhan itu dengan benar. Dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktu di mana dalam kehidupan kita tuh kita lupa akan jalan Tuhan. Kita lupa akan jalan Tuhan. Karena apa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Contoh, waktu kita sakit, waduh sudah berdoa, terus belum ada kesembuhan. Sudah berdoa, sudah berpuasa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kesembuhan tidak pernah datang. Lalu ingat, Opa bilang waktu itu bahwa ada orang yang bisa sembuhkan. Ya? Ada orang yang bisa sembuhkan. Lah kita cari tahu siapa yang bisa sembuhkan. Sakit saudara saya, sakit anak saya, dan kita cari tahu. Dan ternyata ada orang yang bisa sembuhkan. Ada orang yang sembuhkan dengan dua cara. Pertama tuh bisa berdoa, tetapi juga dia berdoa kepada Tuhan, tapi juga dia menggunakan media-media yang lain, yang juga dipercayai kalau media itu dipakai maka kesembuhan terjadi. Tetapi ada juga yang tidak berdoa, tetapi dia pakai media yang lain. Misalnya dia pakai media air, isi di dalam botol, ya, atau bawa air, datang lalu dia 3 kali baca, 3 kali tiup, ludah 3 kali masuk di dalam air, dikocok-kocok, setelah itu bawa pulang ya. Minum setiap pagi, bikin minum sedikit, lalu sedikitnya itu campur dengan air mandi ya. Nah, saya cerita ini karena saya pernah alami. Ini saya sendiri alami kisah nyata itu. Dulu waktu saya umur SD, sekitar kelas 6 SD, saya pernah sakit serampa. Sakit serampa tuh benjolnya tuh besar-besar. Dan ketika kalau kena dingin, kena angin itu dia malah tambah banyak dan tidak sembuh-sembuh. Lalu bapak saya bilang, oh ada nenek di bawah, bawa turun dia, nanti nenek sembuhkan dia dulu. Lalu bawa turun, suruh bawa dengan air yang tadi saya ceritakan. Itu saya cerita kisah saya itu. Jadi nenek baca 3 kali, tiup 3 kali, ludah 3 kali masuk dalam air, dikocok-kocok. Setelah itu bilang pulang nanti bikin pagi-pagi minum sedikit, lalu sedikit lagi campur dengan air mandi, lalu mandi. Dan Bapak Ibu ternyata manjur. Dan ya serius, karena percaya. Dan memang beberapa hari kemudian mulai kulit-kulitnya borok-boroknya mulai terkelupas, mulai pecah-pecah dan sampai bersih. Karena mandi air tadi dan minum air yang sudah diludahi. Itu yang membuat sehingga banyak orang sampai hari ini masih mempercayai hal demikian. Apa yang kita percaya itu pasti akan yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Tetapi itu di dalam kebenaran Tuhan tidak mengizinkan hal demikian. Waktu itu saya belum tahu kebenaran Tuhan. Masih SD, orang tua juga belum hidup dalam kebenaran Tuhan seperti sungguh-sungguh seperti saat ini. Tetapi waktu itu masih hidup dengan orang-orang yang suka membuat mawi-mawi dan sebagainya, membuat obat-obat untuk orang. Kalau berdoa tidak sembuh-sembuh, datang di nenek ke tete ke om ke tante yang punya kekuatan magis yang kuat, datang saja dong pasti sembuh. Di hari ini masih ada Bapak Ibu temukan hal demikian? Tidak ada lagi tuh, karena hari ini hari yang sudah terang ya. Saat ini saat yang firman Tuhan sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok yang paling dalam. Sudah masuk dalam setiap jiwa-jiwa manusia, sehingga walaupun dia lakukan hal demikian, dia tidak punya kuasa. Seperti tadi, Yanes dan Yambres itu tidak akan berkuasa lagi saat ini. Karena apa? Ketika firman Tuhan kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhanlah yang menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu tidak berkuasa. Nah,
Hal yang ketiga itu yang membuat kita sehingga kita terus harus mengenal jalan Tuhan. Amin. Dalam hidup kita nih, mari kita sama-sama kita belajar untuk kalau kita tahu itu kebenaran, mari kita lakukan. Itu jalan Tuhan. Kalau kita tahu itu salah dan kita bersama-sama kita memperbaiki, itu jalan Tuhan supaya kita kembali ke kebenarannya Tuhan. Amin. Artinya sampai hari ini mari jangan kita bosan-bosannya untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Saling menegur satu dengan yang lain di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya kita semua terus mengenal jalan Tuhan yang benar itu. Supaya kita terus hidup di dalamnya dan kita tidak keluar daripada jalan Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Itu kebenaran Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Yang pertama, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita melakukannya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagia di dalam kehidupan kita. Dalam segala hal, pasti Tuhan buat kita berbahagia. Lalu kita terus menjadi orang-orang yang harus terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Bertumbuh supaya kita sehat. Kita kuat secara fisik, tetapi juga secara roh kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga orang yang semangat. Orang-orang yang selalu suka beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu menceritakan Tuhan. Orang-orang yang tidak bosan-bosannya dengar firman Tuhan. Orang-orang yang tidak bosan-bosannya dinasihati oleh kebenaran Tuhan. Itu orang-orang yang siap untuk bertumbuh. Amin. Karena dia mau menghasilkan buah. Haleluya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang-orang yang terus ada di jalannya Tuhan, mengenal jalannya Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak keluar dari kebenaran Tuhan. Haleluya.